Nah, ini adalah konektor standar 380 3 pas seperti ini. Anggap saja ini adalah mobilnya yang sudah dilengkapi fast charging dan tinggal kita colokkan ke pom mini yang ada di rumah-rumah. Misalkan kita seperti ini dengan listrik yang sudah tersedia. Ya, seperti ini dengan panel listrik 3 pas yang sudah disertai billing jika orang mengecas mobil listriknya. Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini akan mengulas tentang kendaraan listrik ya, terutama mobil listrik dan motor listrik. Kendaraan listrik ini sudah di depan mata dan kendaraan berbahan bensin dan juga solar akan menjadi peninggalan sejarah di masa depan karena listrik adalah masa depan dari kendaraan. Dan itu sudah dimulai dari kendaraan yang paling terkenal, mobil listrik Tesla, pabrik besar dunia, semuanya berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah mobil listrik. I brought together 6 of the latest and greatest electric cars to answer 2 questions I bet you probably all have. Also, together 6 of the very latest small electric cars because I want to find out just what their real world range is. So how far you can drive them on a full battery till they run out of charge. Seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia juga tidak mau ketinggalan, di mana 8 tahun lalu sudah mencoba membuat prototipe dari mobil listrik. Inilah tampilan Tesla dan Selo, supercar tenaga listrik milik mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tesla merupakan mobil pabrikan Amerika Serikat, sementara Selo mobil listrik buatan anak negeri. Mobil listrik diinisiasi oleh Menteri BUMN kala itu, Bapak Dahlan Iskan, yang pada akhirnya memang kita gagal. Saya akan diperkarakan di bidang itu. Kemudian pada waktu yang lalu banyak orang beranggapan bahwa idenya Pak Dahlan itu ide di atas awang-awang. Mobil listrik itu tidak ada, katanya begitu. Nah, kita kan sudah bisa bikin mobil listrik. Iya, apa itu omong kosong, begitu. Tetapi Indonesia tetap semangat dan mencoba terus berusaha mengembangkan mobil listrik ini. Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani peraturan presiden atau Perpres tentang industri mobil listrik. Kita ingin mendorong agar industri otomotif mau segera merancang, mempersiapkan untuk membangun industri listrik industri mobil listrik di Indonesia. Seperti Arab Saudi yang kaya karena tambang minyaknya, Indonesia bisa kaya raya suatu hari nanti karena tambang nikelnya, di mana itu adalah bahan dari pembuatan baterai, yang mana baterai ini adalah satu perangkat penting untuk menjalankan mobil listrik. Ya, kita tahu 60% dari mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya, dan bahan untuk membuat baterai, entah kupat, mangan, dan lain-lainnya itu ada di negara kita. Mobil listrik saat ini yang menjadi isu besarnya, di mana produksi belum bisa sepenuhnya berhasil, adalah masalah pengisian baterainya, di mana tidak seperti halnya mengisi bahan bakar umumnya, yang mana cukup waktu 5-10 menit sudah mengisi tangki kendaraan dan bisa menempuh jarak ratusan kilometer. Sementara mobil listrik atau kendaraan listrik untuk mendapatkan ratusan kilometer perlu charging minimal 14 jam. Nah, kalau kita pakai yang AC charger, ini kalau minimum itu 8 ampere, coba kalau kita pencet OK, itu 14 jam 40 menit, 13 jam lah, cuma ngisi 35% doang. Ini karena terlalu lama, ini kita ganti dulu ke maksimum. Dan dengan fast charging yang sudah ada saat ini, hampir 1 jam untuk mencapai jarak 100-200 km. 95%, 5% lagi menuju full, luar biasa.
dalam waktu 53 menitan. Mantap. Kalau bisa begini sih, gua rasa udah nggak ada keraguan lagi sih buat pakai mobil listrik ya. Jadi kita berhasil mengisi 95% dari tadi berapa? Dari 22% hanya dalam waktu 53 menit. Dan sekarang kalau kita ngikutin terus sampai full 100%, itu butuh waktu 21 menit lagi. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang sampai hari ini belum bisa menyaingi kendaraan konvensional. Melihat karakter Indonesia, jadi untuk membuat charging station atau kita sebut pom listrik lebih mudahnya, tentu berbeda dengan pom bensin, di mana pom bensin cukup kecil saja, di mana mobil masuk mengisi 5 menit dan pergi. Sementara untuk membuat pom listrik minimal 1 jam, mobil itu harus terparkir di situ, di mana perlu lahan yang cukup luas untuk sekedar menjadi pom listrik di masa depan. Nah, sebenarnya ada solusi yang cukup brilian di kita adalah PLN, di mana PLN sudah memproduksi, mencoba prototipe sebuah kendaraan listrik motor yang mana tidak di-charging tetapi ditukar baterai seperti halnya gas. Nah, sekarang yang dikhawatirkan oleh masyarakat, motor listrik bisa bertahan berapa kilo sih? Nah, motor listrik ini bisa bertahan 50 kilo. Di sisi bagasinya, di sini, ini itu ada baterai. Ada baterai, ada 2 slot, sebelah kiri, sebelah kanan. Ini sebenarnya ada 2. Yang satunya ini saya tinggal di rumah untuk dicas. Yang satunya ini bisa untuk menempuh jarak 50 kilo. Suatu saat charging station atau penukaran baterai ini bisa menjadi sebuah usaha kecil menjual baterai ganti. Ini bisa dilanjutkan untuk kendaraan motor dan sepeda, tetapi tidak memungkinkan sekali untuk kendaraan besar seperti mobil, bis, dan truk. Untuk saat ini, untuk charging mobil listrik, saat pembelian mobil listrik diberikan sebuah charging portable, di mana charging ini dengan konsumsi listrik yang mencapai 6.000 watt. Jadi hampir listrik di Indonesia tidak cukup di kebanyakan rumah-rumah, dan hanya orang menengah ke atas yang akan mampu mempunyai mobil listrik dan juga untuk sekedar charging di rumah. Nah, udah jadi deh rangkaiannya. Ini AC station chargernya, kemudian ini meterannya, di sini ada sikringnya juga. Ini 7.700 watt. Dan ini enak banget. Dia tinggal kayak punya SPBU sendiri di rumah. Tinggal buka, colokin, dia akan berkomunikasi dan dia langsung akan ada charge di sini. Sementara untuk charging station di pom listrik yang biasanya disediakan di pom bensin, investasi untuk membuat sebuah pom listrik itu diperkirakan minimal 1 miliar untuk peralatan, tidak termasuk pemasangan listrik dan juga lahannya. Kalau yang 74 kW itu kalau kita mau pasang berapa tuh, Mas? Apanya? Alatnya, harganya? Sekitar 30-an. 30 jutaan lah ya. Kalau charger kayak gini itu harganya berapa, Mas? Sekitar 700 jutaan. Oke. Charger kayak gitu kalau kalian mau pasang, misalkan kalian pengelola mall, pengelola gedung gitu ya, mau pasang 700 jutaan. Seharga 1 buah mobil. Halo, ini. Jadi investasinya cukup tinggi sehingga perkembangan mobil listrik terutama untuk membuat pom bensin ini tidak mudah di masa depan, terutama di Indonesia. Ada satu solusi yang sebenarnya belum dilirik atau mungkin belum diaplikasikan di mobil listrik, adalah di mana charging station atau fast charging itu tidak berupa pom listrik tetapi sudah include ada di dalam kendaraan itu sendiri. Memang akan menjadi lebih tinggi produksinya dan harga jualnya, tapi ini akan lebih cepat untuk meningkatkan atau peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan berbasis listrik. Konsep sederhananya adalah jika di mobil tersebut sudah tersedia fast charging, di mana ini sudah diproduksi dari pabriknya, ada fast charging dan tinggal koneksi listrik ke
jaringan PLN. Jadi dari mobil ke jaringan PLN adalah tinggal berupa colok listrik 3 pas. Nah, ini menguntungkan di masa depan untuk membuat sebuah pom listrik, di mana untuk membuat pom listrik hanya menyediakan lahan dan juga pemasangan jaringan listrik 3 pas ke PLN dan juga panel billingnya. Ini adalah mesin las industri dengan input 380 volt AC sekitar 10.000 watt. Nah, ini adalah konektor standar 380 3 pas seperti ini. Anggap saja ini adalah mobilnya yang sudah dilengkapi fast charging dan tinggal kita colokkan ke pom mini yang ada di rumah-rumah. Misalkan kita seperti ini dengan listrik yang sudah tersedia ya, seperti ini dengan panel listrik 3 pas yang sudah disertai billing jika orang mengecas mobil listriknya. Demikianlah konsep sederhananya. Nah, ini juga bisa menjadikan sebuah peluang usaha kecil di mana setiap rumah bisa masang listrik 3 pas yang punya lahan cukup untuk parkir mobil. Ini ada jaringan 3 pas dan saya sudah mendaftar ke PLN untuk memasang jaringan listrik 3 pas 380 volt AC. Minimal memang 6.600 watt. Biayanya sekitar 6,5 jutaan. Ya, ini akhirnya seperti ini ya, dari pasang gede guys. Nih, CB-nya segini. Tuh. Berapa tuh? Di masa depan untuk charging mobil listrik bisa merata di manapun berada, tidak perlu lagi mengandalkan sebuah pom listrik yang perlu investasi dan lahan yang sangat luas. Nah, konsep ini memang belum dicoba atau entah seperti apa, tetapi mungkin ini bisa menjadikan sebuah solusi di masa depan, terutama di Indonesia. Dan Indonesia harus mengejar ketertinggalan ini karena memang pasokan nikel di negara kita sangat banyak karena mencapai miliaran ton. Nah, ayo Indonesia pasti bisa ya menjadi salah satu pemain dari baterai listrik atau EV baterai ini. Nah, kita lihat dengan potensi yang sangat besar, termasuk diantaranya cadangan nikel Indonesia yang terbesar di dunia. Bahkan Indonesia itu mengendalikan 30% cadangan nikel global dengan nilai kurang lebih 21 miliar ton untuk nikel yang berada di Indonesia. Artinya potensi Indonesia untuk mengembangkan EV baterai sangat besar. Dan kita sebagai masyarakat harus mendorong pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik sehingga kita bisa menjadi sentra mobil listrik, terutama bahan dari baterai itu sendiri, yaitu berupa nikel yang ada di perut Nusantara ini. Oke, itu tadi ulasan tentang mobil listrik ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Salam Iptek 51 dan bye-bye.